Baik, yang pertama itu ada bab 1, latar belakang. Jadi latar belakangnya adalah modul ajar merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, modul ajar digunakan sebagai pedoman guru dalam merancang pembelajaran yang lebih terarah, sistematis, serta berpusat pada peserta didik. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, modul ajar menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, membentuk karakter peserta didik, serta mengembangkan sikap gotong royong, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air sejak jenjang sekolah dasar. Ya, selanjutnya ada fokus masalah. Jadi, fokus masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan modul ajar dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di SD Negeri 1 Poncowarno, SD Negeri 2 Poncowarno, SD Negeri 3 Poncowarno, SD Negeri 1 Watu Agung, dan SD Muhammadiyah di Kalirejo. Yang kedua itu, bagaimana kelengkapan komponen modul ajar pendidikan Pancasila yang digunakan oleh guru di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana penerapan media dan asesmen dalam modul ajar pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi guru dalam menyusun dan menggunakan modul ajar pendidikan Pancasila. Yang kelima, bagaimana upaya dilakukan guru dan sekolah dalam meningkatkan kualitas modul ajar pendidikan Pancasila agar pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pemateri kedua. Selanjutnya bab 2 yaitu rencana metode. Yang pertama ada jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam proposal tersebut adalah kegiatan observasi dan analisis modul ajar pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Kegiatan dilakukan dengan mengamati modul ajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran di beberapa sekolah dasar yang kami kunjungi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian modul ajar dengan prinsip kurikulum Merdeka serta penerapannya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kegiatan tersebut juga melibatkan wawancara dengan guru untuk memperoleh informasi mengenai penyusunan modul ajar, strategi pembelajaran digunakan, penggunaan media pembelajaran, bentuk asesmen, serta kendala yang dihadapi guru selama pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Yang kedua, ada tempat pelaksanaan. Kegiatan observasi analisis modul pembelajaran dilakukan di beberapa sekolah dasar. Di sini kami mengunjungi beberapa sekolah dasar yaitu ada SDN 1 Poncowarno, SDN 2 Poncowarno, SDN 3 Poncowarno, SDN 1 Watu Agung, dan SD Muhammadiyah Kalirejo. Objek analisis. Jadi objek analisis dalam kegiatan ini adalah modul ajar pendidikan Pancasila yang digunakan oleh guru di SD Negeri 1 Poncowarno, SD Negeri 2 Poncowarno, SD Negeri 3 Poncowarno, SD Negeri 1 Watu Agung, dan SD Muhammadiyah Kalirejo. Nah, analisis ini juga dilakukan untuk memeriksa kelengkapan modul tersebut yang meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta bentuk asesmen atau penilaian yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data dan aspek analisisnya itu, kami di sini observasi. Jadi kami mengamati penggunaan modul ajar dalam proses pembelajaran di kelas serta keterlibatan peserta didik. Dan yang kedua itu wawancara. Kami mewawancarai guru dan menggali informasi dari guru mengenai penyusunan modul, strategi pembelajaran, serta kendala yang dihadapi oleh guru tersebut. Dan yang ketiga itu ada studi dokumen. Nah, itu tuh menelaah modul ajar, perangkat pembelajaran, lembar kerja, dan bahan ajar yang digunakan. Lalu kami mensurvei, mengumpulkan tanggapan peserta didik terhadap proses pembelajaran. Nah, aspek yang kami analisis itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu kejelasan tujuannya, kesesuaian dengan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar, dan penggunaan kata kerja operasional dari taksonomi Bloom. Dan yang kedua itu materi pembelajaran. Nah, relevan
relevansi dengan tujuan penyajian sistematis dan keterkaitan dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga itu strategi dan metode pembelajaran. Penggunaan pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk mendorong pembelajaran yang aktif. Dan yang keempat itu kegiatan dan alur pembelajaran. Struktur pendahuluan. Dan yang kelima itu asesmen dan evaluasi. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan rubrik yang jelas. Dan yang keenam itu keterpaduan dan kontekstual. Konsistensi atas komponen serta keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jadwal dan timeline. Minggu pertama yaitu tahapan kegiatan, tahap persiapan. Kegiatan utamanya penyusunan instrumen dan pengajuan surat izin observasi ke kampus. Waktu pelaksanaan Kamis 7 Mei 2026. Penanggung jawab perwakilan anggota kelompok. Yang kedua, tahap perizinan dan koordinasi. Kegiatan utama koordinasi dengan pihak terkait dan pengurusan izin kegiatan. Waktu pelaksanaan Sabtu 9 Mei 2026. Penanggung jawab seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, tahap pengumpulan bahan. Kunjungan ke sekolah observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan. Selanjutnya, waktu pelaksanaan Sabtu 9 Mei 2026. Penanggung jawab seluruh anggota kelompok. Yang keempat, tahap analisis. Menganalisis isi modul berdasarkan aspek yang telah ditentukan. Waktu pelaksanaan Rabu 13 Mei 2026. Penanggung jawab seluruh anggota kelompok. Yang minggu kelima, tahap penulisan laporan. Penyusunan laporan sesuai hasil yang didapatkan dari kegiatan. Waktu pelaksanaan Sabtu 16 Mei 2026. Penanggung jawab seluruh anggota kelompok. Yang selanjutnya, bentuk kegiatan. Kegiatan dalam proposal ini dilaksanakan dalam bentuk observasi dan analisis terhadap modul pembelajaran pendidikan Pancasila yang digunakan di sekolah dasar. Kegiatan dilakukan dengan menelaah modul pembelajaran yang telah disusun oleh guru dan beberapa sekolah dan jenjang kelas yang berbeda. Modul-modul tersebut kemudian dipelajari dengan menyeluruh untuk mengetahui kualitas, kelengkapan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran. Proses analisis dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, seperti kesesuaian tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran, kelengkapan materi, penggunaan strategi dan metode pembelajaran, keterpaduan kegiatan pembelajaran, serta bentuk asesmen yang digunakan dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Selain itu, analisis juga difokuskan pada keterlibatan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran dan konsistensi antar komponen modul. Hasil dari kegiatan observasi dan analisis tersebut selanjutnya disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kualitas efektivitas modul pembelajaran pendidikan Pancasila yang digunakan di sekolah dasar. Yang selanjutnya ada teknis analisis modul ajar. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran berisi tentang harus jelas dan sesuai materi. Yang kedua, ada materi pembelajaran, yaitu isi materi runtut dan mudah dipahami. Yang ketiga, ada strategi dan metode. Cara mengajar harus cocok dengan siswa. Yang keempat, ada kegiatan pembelajaran, yaitu adanya pembukaan, materi inti, dan penutup. Yang kelima, ada asesmen, yaitu ada penilaian untuk mengukur pemahaman siswa. Yang kelima, ada konsentrasi, yaitu tujuan
tujuan materi, kegiatan, dan penilaian harus saling sesuai. Yang selanjutnya ada bab 2, yaitu tahap pelaksanaan kegiatan. Artinya, dari tahap pelaksanaan kegiatan itu, yaitu urutan pelaksanaan kegiatan agar berjalan teratur. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4, yaitu rencana anggaran. Yang pertama itu ada rincian anggaran biaya. Di sini ada transportasi, uraiannya itu bensin, satuannya itu motor, volumenya 4, biaya satuannya itu 15.000, totalnya 60.000. Yang kedua itu ada konsumsi, uraiannya itu makanan dan minuman, satuannya nasi kotak, snack, dan air mineral. Volumenya ada 6. Biaya satuannya itu ada 20.000, totalnya 120.000. Yang ketiga itu ada fotokopi. Uraiannya itu adalah print instrumen penilaian indikator analisis. Satuannya itu lembar, volumenya ada 5. Biaya satuannya itu 1.000, totalnya 5.000. Jadi jumlah rincian anggaran biaya yang kami gunakan itu ada 185.000. Selanjutnya itu ada sumber dana. Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari dana internal kelompok kami sendiri, tanpa bantuan dari pihak eksternal maupun sponsor. Dana ini diperoleh melalui iuran seluruh anggota kelompok. Setiap anggota berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan kesepakatan bersama guna mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelaksanaan, seperti penyediaan perlengkapan, pencetakan dokumen, serta kebutuhan administrasi lainnya. Dengan adanya kerjasama dan partisipasi dari seluruh anggota, kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.